Power tetap aksi ya mas. People Power tetap aksi ya. Di bawahnya sudah aksi itu sebentar. Dan kita kan nggak pernah melarang siapapun untuk menyuarakan aspirasinya, kritikannya, evaluasi. Oh, menyesuaikan. Yang penting santun itu aja. Responnya. Ibu-ibu, tokoh masyarakat dan peserta aksi damai dan kedaulatan ke tangan rakyat yang kami hormati. Akbar. Terima kasih. Yang tadinya terik panas ini sejuk. Dari luar biasa, alam saja bersahabat. Jadi perlu kami sampaikan pada bapak-bapak, khususnya dari TNI yang Polri yang sekarang hadir, terima kasih ikut membantu kelancaran aksi yang diselenggarakan. Namanya People Power itu tidak usah ditakuti. Nek corok ini mungkin inilah cawe-cawe rakyat gitu loh. Jadi saya mohon dari rekan-rekan dari People Power ini tidak usah kita takuti, tidak usah kita pikir yang tidak. Ini untuk anak cucu kita. Kita tahu bahwa kekayaan alam hari ini dikuasai oleh oligarki. Kita ingat anak cucu kita yang akan datang, bukan kita. Kalau kita ini sudah tua. Hari dengan kegiatan People Power yang diadakan di Solo. Takbir! Takbir! Saya menyampaikan beberapa hal. Insya Allah kedatangan kita ke sini ini bukan rekreasi. Kita memiliki visi dan misi yang suci. Menyampaikan suara hati yang suci, suara hati yang benar. Maka kami mengajak segenap yang hadir. Saya tidak peduli itu siapapun, yang penting ini adalah warga masyarakat, baik yang masih berdinas maupun yang sudah tidak, ataupun swasta. Mari bersama-sama, saya hanya mengingatkan, dan saya yakin ini tidak lupa. Quran surah An-Naml, surah nomor 27. Tolong nanti dibaca, karena ini bukan kajian. Tolong dibaca ayat 48 sampai dengan 53. Cukup 6 ayat. Ini menginspirasi kepada kita semua bahwa NKRI saat ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah An-Naml ayatnya 48 baru dikuasai oleh yang namanya 9 orang laki-laki. 9 orang laki-laki ini sudah dinas dalam Quran. Tidak usah takut bahwa itu melakukan berbagai kerusakan. Dia tidak melakukan perbaikan. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Suara rakyat ini menjerit. Maka barang siapa yang melakukan makar, yang melakukan tipu muslihat di ayat 50, ketahuilah, hei saudaraku, saya berhusnudzon, saya berprasangka baik rakyat dari Sragen khususnya. Barangkali para penguasa dan pemimpin sekarang baru lupa. Mudah-mudahan cepat diingatkan oleh Allah. Mudah-mudahan cepat diberkahi Allah, dirahmati Allah, dimuliakan Allah. Terus yang paling terbaik bagi kita nih, yang penting yang namanya acara People Power ini kita percaya dan insya Allah akan mengalir, menyebar ke seluruh Indonesia.
Jadi hari ini tidak ada kencan, tidak janjian dengan saya di Jakarta dan Bandung juga mengadakan aksi people power dan saya. Banyak yang menanyakan kepada saya, Pak Mudrik, wartawan saya, kenapa ada people power? Karena kita sebagai rakyat tidak punya saluran untuk menyampaikan segala aspirasi kita. Semua anggota dewan dari DPRD kota, kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD, DPR itu semua hampir semua mengabdi kepada rezim barangkali. Jadi saya akan memilih parlemen jalanan sampai bagaimana caranya jatuhnya rezim ini dan diadili bersama-sama dengan rakyat. Jadi saya bukan polisi pemerintah, tidak, usia saya cukup banyak, kehidupan saya lebih daripada kehidupan saya. Tapi saya sebagai warga negara, saya tidak bisa menerima kalau Pak Jokowi mengatakan wirawiri, rakyat juga berhak mengatakan wirawiri dan rakyat. Jadi kalau Pak Jokowi itu mengatakan wirawiri, ya jangan yang diangkat itu cuma hanya 2 orang calon presiden. Semua calon presiden harus diangkat, termasuk Anies Baswedan harus didukung juga. Mestinya Pak Jokowi itu kalau mau lengser itu mestinya tidak usah takut dan bingung, tidak usah dia bersadar kepada calon presiden kalau harus menjaga keamanan beliau dan keluarga, tidak perlu. Kayak Bu Mega, kayak Pak SBY, Pak Harto, mereka turun dengan mergo. Ini tidak perlu bingung bicara rakyat dari gaduh coba bingung. Ini bagaimana kita harus, dan janganlah jadikan istana ini sebagai tempat atau apa tim sukses atau sebagai pas kemenangan sahabat. Itu tidak benar, melanggar undang-undang kalian. Dan tolong diperingatkan itu saudara yang namanya Muldoko tidak pecicilan rakyat itu. Tidak bisa. Saya hanya minta kepada anda sekalian, anda itu punya keberanian, karena keberanian kekuatan. Nah, orang yang keberanian percuma ya, boleh berkening. Dan anda jangan sekali-kali menyerah. Menang dan kalah itu hanya Allah semata yang mengetahui ya. Tapi kalau anda menyerah, berarti salah, habis sudah selesai kisahnya itu. Terus. Jangan lupa bagaimana Pak Harto jatuh, kekuatannya kayak gitu melawan people power, artinya jatuh. Bagaimana Bung Karno baca jatuh, tapi mereka turun dengan apa itu, dengan sukarela dan mereka tidak kayak begini, paling kedua pindahnya. Dan saudara kalian, kita itu mengadakan begini karena apa? Kita melihat situasi negara sudah kacau balau. Dan mereka itu surga Indonesia sekarang ini menjadi surga bagi para koruptor, maling, perampok, harta kekayaan rakyat harus dibina saudara ini. Power itu bayar tidak, power itu bahasa Inggris, ada kekuatan saya tidak melanggar undang-undang seperti tadi yang dijadikan oleh Pak Taufik. Bahasa Jerman itu pokpah, jadi paham gitu. Yang kedua, saya minta kepada saudara sekalian, ini tadi itu semua lagu-lagu perjuangan dan salawat akhir. Tahu ya, salawat akhir kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah untuk menurunkan adat yang seperti-sepertinya kepada oknum pejabat yang mendolimi umat Islam dan menyengsarakan rakyat sekalian. Dan saya putar lagu-lagu perjuangan. Saya hanya ingin membangkitkan semangat rasa nasionalisme kalian. Yang namanya nasionalisme itu bukan karena bajunya, bukan benderanya, bukan karena dia partainya, tapi sikap mulutnya, ucapannya menunjukkan kecintaan kepada bangsa dan negara. Islam mengajarkan kecintaan daripada negara bagian daripada keimanan. Yes, Ibu. Oh, jangan termanik kalian ya. Dan sekali lagi, saya sampaikan kepada kalian, sebagai seorang nasionalis jadi harus cinta kepada bangsa dan negaranya. Tidak hanya omong aku nasionalis dan ngerampok gelem itu. Nah, untuk bilang menjadi situasi negara yang tidak jelas ya, kacau balau. Bagaimana korupsi, nepotisme terang-terangan. Berani sekali orang korupsi itu. Seolah korupsi itu seolah-olah didukung, malah didukung dilindungi oleh KPK, saya katakan.
Jadi kalau Pak Jokowi mengatakan cawe-cawe, saya sebagai anggota masyarakat rakyat, saya juga punya hak untuk cawe-cawe. Kenapa saya katakan demikian? Karena macetnya aspirasi yang kami sampaikan kepada Dewan sama sekali tidak publis. Ya, hanya beberapa fraksi yang mau hanya sampai ya. Sampai yang namanya Profesor Mahfud MD menyampaikan bahwa ada indikasi korupsi sejumlah 349 triliun DPR orang setuju. Ini kan tidak. Karena kalau rakyat tidak bergerak, negara pun juga kemana. Yang kedua menyangkut masalah KKN-nya Pak Jokowi sendiri. Ya, sudah melenjang jauh dari harapannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, melanggar konstitusi dan bahkan menjadi cawe-cawe menjadi tim sukses salah satu daripada calon presiden. Itu kan tidak benar, sudah melanggar aturan. Sepertinya kalau memang menjadi tim sukses, semua calon presiden akan semua dan tidak perlu istana jadikan pos kemenangan salah satu capres. Kini karena istana itu tidak ganti negara, tidak ganti rakyat. Ini kan menghina rakyat sampai sekarang. Putranya wali kota, mantunya wali kota di Medan. Kemudian yang kecil sendiri itu pun juga mau maju di Depok. Kemudian malah ini tinggi di konon ditanya di medsos itu mau jadi wakilnya Pak Prabowo. Ini kan juga kawan-kawan. Kalau yang dituntut apapun yang mereka lakukan itu Pak Jokowi tidak tahu. Sampai pun yang namanya Pak Muldoko itu ditanya pada wartawan, Pak di mana itu dari Pak Muldoko? Dia tidak menjawab. Saya tidak tahu. Kalau memang tidak tahu, bubarkan itu yang namanya pas namanya? Pas Pampres. Bukan. Bukan Timpres. Ya, penasihat presiden. Bubarkan aja dalam apa. Jadi rakyat itu sudah kecewa ya. Jadi akumulasi kekecewaan itu ya sekarang ini. Dan alhamdulillah bersamaan dengan ini itu ada di Bandung, Jakarta, dan saya tidak akan ada janjian lagi secara kebetulan. kalau yang tuntutannya apa Pak? Tuntutan saya supaya ini Pak Jokowi itu ya jangan ikut-ikutan menjadi Tim pemenangan presiden dan jangan melanggar konstitusi, dan Pak Jokowi harus tenang menghadapi pensiun, tidak usah takut. Kalau takut berarti dia salah.